Chapter 116 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Pecundang yang Tidak Mau Kalah. Memperlihatkan bagaimana Kintoki lebih memilih beradu sumo dengan Gungnir daripada kalah. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, menghadapi serangan yang tidak dapat dihindari, rencana Kintaro adalah diawali dari Odin yang tampak waspada. Setelah pada chapter lalu Kintoki justru membuang kapaknya karena Kintoki merasa frustasi, serangannya sama sekali tidak mampu menembus perisai milik Odin, sehingga Odin bertanya-tanya, apa sebenarnya rencanamu? Heimdall juga ikut berkomentar. Sakata Kintoki telah membuang kapaknya, apa yang dia pikirkan? Siapa sangka Kintoki mengejutkan semua penonton karena dia mengangkat satu kakinya tinggi-tinggi, menahannya, lalu menghentakkannya ke tanah, melakukan Shiko. Tentu saja penonton pegulat sumo alias kelompok pendukung Raiden seperti Kajinosuke dan yang lainnya merasa itu gerakan yang luar biasa. Begitupun dengan Shiva yang pernah melawan pegulat sumo yaitu Raiden, terlihat sangat terkejut. Heimdall berteriak, dia melakukan Shiko. Sementara Kajinosuke dan yang lainnya merasa gerakan Kintoki sangat spektakuler. Shiva di sini menjadi riang gembira melihat sumo minasan. Lalu Kintoki melanjutkan mengangkat kaki satunya lagi, membuat Ares bertanya-tanya, apa-apaan? Manusia itu membuang senjatanya. Apakah ia menyerah dari pertarungan? Hermes menjawab, tidak, justru sebaliknya. Aku bertaruh begitu. Dengan santai, Ares seolah cuci tangan dari perkataannya tadi minasan, mengatakan, tentu saja sebaliknya, aku juga berpikir begitu. Shaka yang menonton dari koridor ikut berkomentar, Din sudah menekannya, tombol tidak mau kalah milik Kinchan. Sedangkan Watanabe tertawa terbahak-bahak membenarkan Kintoki yang terkenal sebagai orang yang paling tidak mau kalah. Si beruang juga bersuara, membuat Urabe menerjemahkan ucapan beruang itu bahwa Kintaro paling kuat saat melakukan Shiko. Dipimpin oleh Minamoto, mereka lantas bersorak, Kintoki! Tunjukkan kepada semua orang di sini tekad yang kau miliki saat kau mengalahkan Oni terkuat dalam sejarah Shutendoji. Kintoki pun menghentakkan kakinya ke lantai Valhalla, bikin saya salah fokus sama kuku kaki Kintoki yang panjang-panjang. Sekarang dengan semangat Kintoki berteriak, baiklah, ayo! Odin justru memaki Kintoki bodoh, lalu melakukan kuda-kuda sembari membaca mantra himne terkutuk ke-9, Finnskoger. Ketika Gungnir dengan cepat melesat ke arah Kintoki, siapa sangka Kintoki justru tidak menghindar dan malah berusaha tenang dengan kedua tangan yang terbuka. Lalu Kintoki langsung menangkap bagian tajam dari bilah tombak Gungnir minasan. Tentu saja semua orang sangat terkejut melihat aksi nekat itu. Kintoki sampai terseret jauh ke belakang, namun dia tetap berusaha menghentikan laju tombak Gungnir sekaligus melindungi dirinya agar tidak terluka. Kintoki lantas tertawa riang, mengatakan, kena kau kali ini. Hal itu membuat Musashi, Sasaki, dan Haris terkejut dan berkomentar, dia sedang bergulat sumo dengan tombak. Tidak seperti biasanya, Zeus yang tenang, kini matanya nyaris keluar saking tidak menyangkanya aksi yang dilakukan oleh Kintoki. Dasar bodoh! Sementara Brunhild hanya bisa tepok jidat. Heimdall berteriak, tapi momentum tombaknya sama sekali tidak mereda. Saat Kintoki berusaha terus menahan Gungnir, Odin juga ikut menguatkan serangan Gungnir dari sisinya. Tapi dia justru terkejut ketika Kintoki kini menjatuhkan tombak Gungnir itu ke lantai Valhalla. Kintoki berteriak, Dosei!
Terlihat tombak itu sama sekali tidak bergerak di lantai meskipun aura kegelapannya masih mengelilinginya. Forseti di sini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Minasan. Heimdall berteriak, "Tombak sihir Gungnir! Sakata Kintoki telah menghancurkan legendanya hanya dengan kekuatan kasar semata." Kintoki kini terkekeh dengan senyum lebar di wajahnya. Dia berkata pada tombak Gungnir, "Menyerah sekarang." Lagi-lagi pendukung Raiden alias Kajinosuke bersorak-sorai. Hata Kikomi yang spektakuler. Hata Kikomi ini adalah sebutan untuk kemenangan dalam sumo dengan teknik menepak atau menjatuhkan lawan ke bawah. Lalu Shiva tertawa puas, serta Watanabe yang terbahak-bahak berkata kekuatan bodohnya berhasil. Tetapi Odin hanya bereaksi dengan berkata, "Kau bicara dengan begitu percaya diri setelah menghentikan hanya satu serangan?" Odin lantas menyuruh Gungnir untuk kembali padanya. Kintoki pun terkejut melihat Gungnir yang tadinya tergeletak di lantai mulai melayang lagi, sehingga Kintoki segera menangkap tombak itu. Membuat Odin terkejut karena Gungnir dihalangi untuk kembali padanya. Tapi lucunya, si tombak Gungnir ini mulai bergoyang-goyang seperti ikan yang baru ditangkap Minasan. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari Kintoki, sehingga Odin yang melihatnya mulai menambahkan kekuatan pada tombak itu. Kintoki pun mulai terseret maju mengikuti tombak Gungnir. Tapi Kintoki mulai tertawa karena Gungnir sangat ingin kembali ke tuannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kintoki dengan kuat memegangi tombak Gungnir dan memutarnya seolah mengendalikan ke arah mana tombak itu harus berada. Sehingga Brunhild dan Zeus sama-sama kompak berkata, "Apa? Apa yang kau coba lakukan?" Kintoki pun berteriak, "Kalau begitu, terserah kau." Dia pun berputar dan berteriak, "Pulanglah." Kintoki lantas melemparkan tombak Gungnir itu tepat ke arah Odin, sehingga Heimdall memberitahu para penonton bahwa tombak Gungnir kini melesat ke arah Tuan Odin. Tentu saja Odin tidak tinggal diam. Dia segera mengaktifkan himne terkutuk kelima, yaitu perisai tak tertembus Fafnir. Sayangnya, perisai itu berhasil ditembus Minasan. Tombak itu kini bersarang di tubuh bagian kanan Odin. Baik itu Zeus, Hermes, Ares, Forseti, dan Brunhild, mata mereka nyaris keluar saking tidak percayanya melihat Odin mendapatkan luka dari serangan Kintoki. Odin yang terluka berkata, "Dasar bajingan." Sedangkan Kintoki hanya tertawa mengatakan, "Mungkin sebaiknya jangan meremehkan umat manusia." Tertulis pada panel akhir, menembus perisai terkuat hanya dengan kekuatan murni. Dan chapter 116 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, saya suka sekali melihat gaya bertarung nyeleneh seperti ini, tapi sangat mematikan. Oke deh Minasan, kita langsung saja lanjut ke chapter 117 ya. Dah.